Banyak ini akibat dari kenapa kita berdosa? Saya kan sudah katakan akibat daripada dosa tadi itu karena dari Adam ya. Itu dari Adam. Makanya kita ikut keturunannya ini berdosa sampai sekarang. Itu konsekuensi sudah itu dan tidak bisa ya namanya kita manusia kan. Ya mau gimana lagi itu sudah ketetapan, sudah ketentuan kan. Jadi mau gimana lagi? Kalau kita manusia mana ya kita mau masuk neraka atau mau berdosa. Tapi ya mau diapa lagi aturan sudah hukum. Kembali tadi pernyataan pertanyaan Papi Gembala. Anda meyakini, percaya, mengimani bahwa ada dosa waris enggak? Itu substansinya. Kalau percaya, itulah saya arti daripada dosa waris. Kalau saya menjabarkan bahwa itu dosa waris artinya dosa dari dosa turunan namanya waris toh, dosa asal. Iya, namanya waris. Iya, dosa waris adalah yang diturunkan. Ya. Saya tidak tanya pengertian itu, yang saya tanyakan, Anda beriman nggak bahwa dosa waris, dosa Anda itu adalah dosa bagian dari juga dosa dari Nabi Adam? Anda percaya nggak? Percaya, Abang, karena berarti perkataan Paulus Anda imani. Enggak, saya tidak ke korelasi ke Paulus ya, bahwa apakah Paulus itu mengatakan seperti itu. Cuma sekalipun tidak dikatakan oleh Paulus itu, tapi tetap saya sudah imani dari isi kitab yang lain bahwa dosa itu sudah ada, dosa. Saudara, kalau begitu, di mana perkataan Allah dan kepada keturunan dan anak? Oke. Secara eksplisit, secara letter light tidak ada diuraikan bahwa kamu ini berdosa karena akibat atau sebabnya karena manusia pertama itu Adam, dan dia itu sudah melanggar ketetapan atau aturan yang saya tentukan sehingga kamu ikut berdosa. Tidak ada seperti itu, tidak ada. Cuman yang saya imani bahwa ya kita ini adalah manusia berdosa. Dosa itu asalnya dari mana? Awalnya dari memang manusia pertama. Itu aja, Bang. Itu gabrol, saudaraku. Itu membantah perkataan perkataan Tuhan dan perkataan Yesus yang diutusnya. Ya, karena kenapa? Di Mazmur, ya, di Roma, itu semuanya tentang dosa waris yang disampaikan itu adalah yang menyampaikan Paulus. Di luar dari pengajaran Yesus. Ya. Tapi Anda itu pengikut Kristus katanya. Harusnya apa yang disampaikan Yesus, itulah yang kamu itaati. Yesus menyampaikan kepada Anda, saudara. Ya. Jadi maksudnya manusia itu kalau begini, Bang, berarti maksudnya manusia itu tidak berdosa. Apa? Maksudnya berarti kita ini tidak berdosa. Berdosa ketika dia itu balik dalam pemahaman Islam. Kalau di dalam Bible, ketika dia berbuat salah, bisa membedakan salah dan benar. Artinya dalam keadaan dewasa. Jadi iya, maksudnya kita ini berdosa apa tidak itu? Apa? Kita berdosa apa tidak? Saya berdosa karena saya sudah dewasa. Iya, terus asalnya dosa itu dari mana? Asal dari dosa itu adalah apa yang saya putuskan, apa yang saya perbuat. Asal mula dosa muncul dari mana? Asal mula itu dari saya, bukan dari orang lain. Dari saya. Maksudnya paham kenapa? Iya, saya sudah paham bahwa itu kan pribadi kita ya. Ketika kita sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, baru kita melakukan yang atau melanggar yang tidak baik itu, berarti itu sudah dosa kan? Itu kan pribadi kita, ya toh? Berarti sudah berfungsi itu dosa di situ, ya kan? Izin bisa saya masuk? Saya netral ini. Silakan, Pak. Iya, saya netral. Sebenarnya begini, Bang Anda, dosa waris itu cuma embel-embel, nggak laku itu bumbu yang boleh nggak dipakai loh, karena ini kan ada dua aja, Bang, antara surga dan neraka, betul? Betul. Nah, tanpa dosa waris, saya berbuat baik, saya masuk surga. Saya berbuat jahat, ya kan gitu. Intinya kalau saya bahwa kenapa ada dosa? Kenapa ada dosa? Enggak, dosa itu begini, Bang. Dosa itu dari hukum. Yang membuat hukum siapa? Tuhan. Ya kan begitu? Ya. Tuhan membuat hukum. Jangan makan jangan makan nasi, contoh kan? Nah, ini aturan yang dibuat oleh Tuhan. Nah, kalau kita melanggar berarti kita berdosa. Berarti dosa itu ya dari Tuhan juga.
karena Tuhan membuat aturan. Iya, Kan iya. itu. Coba kalau Oke. Tuhan tidak buat aturan, tidak ada dosa. Tidak ada Gampang dosa, kok. oke. Tidak ada Semuanya dosa. Sepakat. Oke, sepakat. Semua itu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan gitu loh. Betul, saya sepakat itu. Ah, itu abangku. Jadi sebenarnya dosa waris itu cuman bumbu yang tidak perlu dipakai karena ujung-ujungnya kita harus berbuat baik. Betul itu. Ujung-ujungnya juga bahwa dosa itu ditentukan oleh masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi. Nah, masing-masing pribadi. Mau mengikuti aturan Tuhan atau tidak kan Ya, gitu. cuma tadi yang saya cari bahwa kenapa ada dosa. Awalnya dosa itu kan ya dari Adam seperti itu. Nah, Iya. tapi kalau dosa waris, ya itulah saya kata itu kan maksudnya tadi dosa itu muncul karena sudah dari awal manusia pertama. Baru kita ini sekarang aja berdoa. Bukan dari Adam bang, bukan. Awalnya dosa itu kalau mau tahu dari pada saat Tuhan menaruh apa di situ? Larangan. Pohon itu larangan di situ. Tuhan sendiri yang taruh itu. Iya. Coba Jadi kalau dia tidak nggak ada naruh di situ. aturan, Iya, coba Jadi kalau Tuhan seandainya nggak naruh aturan di situ kan, nggak ada dosa. ya Betul, nggak Bang? ada dosa, nggak ada. Nggak dosa. ada. Betul sekali. Ah, Betul itu. sekali. Sepakat sampai di situ? Jadi dari Tuhan untuk Tuhan dan Dari Tuhan dan untuk Tuhan. dari Tuhan dan Dari untuk Tuhan. Tuhan kembali kepada Tuhan. Dari Apa Tuhan kok? dan untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Dari Jadi Tuhan sebenarnya kalau Tuhan dalam dan untuk Islam Tuhan dan oleh upah, Tuhan. upah dosa neraka, upah kebaikan surga, gampang kok. Selesai sampai di situ. Sama pengertiannya kan demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Dan dari untuk Tuhan oleh Tuhan rakyat dan untuk gitu. Tuhan. Jadi semua itu dari manusia Tuhan. nanti akan memperoleh hidup yang kekal. Tergantung mau kekal di mana. Mau kekal Ya. di surga apa kekal di neraka. Gampang Dari kok. Tuhan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan untuk dari Tuhan. rakyat oleh rakyat dan untuk Rakyat merdeka. Nah, Gampang. demokrasi. Gitu. Oke, mantap. Iya, Selesai makanya sampai di saya situ ya bilang, diskusi ya. Berarti upah dosa adalah neraka, upah kebaikan adalah surga kan gitu. Gampang kok. Jadi tidak ada itu. Yang dimaksud upah dosa adalah maut. Karena pemahaman teman-teman Kristen ini maut itu adalah neraka. Cuma Gitu. Jadi kalau Cuma Mariana dari ini Tuhan masih oleh tetap Tuhan dan dia untuk dianggap Tuhan. Jadi semuanya dari neraka. Tuhan dan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan untuk Tuhan. Iya kan? Gitu. Begitu. Jadi memang semuanya Jadi siapa dari dulu Tuhan yang oleh Tuhan dan saya untuk dulu nih, Tuhan. Bu Karyana dulu atau siapa nih? Iya, itu ada. Biar kita eksekusi sekarang. iya. Sedikit lagi izin Papi Gembala. Oke, tambah-tambahin. Iya, saya tambah dikit aja. Saya ingin mengkontraskan kepada saudara Anda ini. Ya, Dia ini udah Papi. mantap. Yuk. Papi, Apa bos? ganteng juga enggak saya? Oh ganteng. 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 Pas kok jadi ustad, nggak cocok kok jadi Kristen. Jadi gini saudara, saya mengatakan kepada Anda ini berdasarkan pernyataan Allah, pernyataan Elohim dan pernyataan Yesus. Yesus juga mengatakan seperti ini. Kita dengarkan baik-baik bahwa kita itu tidak punya dosa waris. Apa buktinya? Ya, dia berkata seperti ini. Dengarkan baik-baik. Markus 10 nomor 14. Biarkan anak kecil itu datang kepadaku dan janganlah menghalang-halangi mereka, karena orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tidak mungkin orang fasik mempunyai kerajaan Allah. Hanya orang-orang suci yang tidak berdosa yang mempunyai kerajaan Allah, yang memasuki di dalamnya. Bayangkan coba. Maka dari situ saudaraku, saya benarlah yang saya katakan. Dosa yang kita perbuat itu, ya, kita bisa berdosa dari atas apa perbuatan kita yang kita pilihkan, kita putuskan. Gitu. Ya, betul sekali itu. Dosa kebaikan itu tergantung dari pribadi kita. Jadi yang menentukan itu adalah pribadi kita, Pribadi bukan kita. orang lain. Boleh nggak saya Makanya tidak katakan? sudah boleh dikatakan nggak, di dalam teman-teman? Boleh nggak saya para katakan nabi. teman-teman bahwa juru selamat itu diri kita sendiri? Boleh nggak? Bisa. Betul. Sepakat Betul, sepakat sampai di tetapi situ. ada yang menerima. Ya kan? Iya, jadi saya hanya mau menegaskan. Tapi ada yang menerima. Iya betul. Jadi saya hanya menegaskan kepada Anda saudaraku, karena saya sayang kepada Anda.
Anda tidak Muslim pun sekalipun tidak rugi bagi kami. Tidak rugi kepada Allah. Hanya saja saya mau mengatakan, ketika Anda beriman bahwa ada dosa waris menurut akal dan pemikiran Anda, ataupun menurut pernyataan bapak-bapak gereja, mohon maaf, kata Yesus kata di sini, tidak ada dosa waris. Dalilnya mana? Markus 10 nomor 14. Apa dalilnya? Kata Yesus, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, seperti juga kamu diampuni. Jadi kalau kita mau diampuni itu, ya ada di doa Bapa kami. Cukup mengampuni dosa orang lain. Bertaubat, Ya, disuruh bertaubat. mengasihi, Iya, bertobat. Bertaubat. Jadi begini, waris. jadi tidak ada pengampunan kalau tanpa pertobatan. Cakep. Gitu betul. loh. Jadi jangan imani mulai sekarang ini, karena saudaraku saya mengkontraskan kepada Anda, dosa waris itu hanya pernyataan-pernyataan di dalam Mazmur dan Roma, dan pernyataan itu adalah surat-surat Paulus. Kalau Anda mengimani itu berarti Anda mengikuti, Anda pengikut Paulus. Makanya juga begini Bang ya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa jangan jangan kita marah-marah apa karena tidak ada pertobatan tanpa melakukan dosa. Saudaraku, gini ya, kalau ada dalam pemahaman Bible, ketika Anda itu berdosa, lalu Anda diingatkan dalam bentuk kondisi seperti apa yang saat itu kau timbulkan ketika melakukan dosa, yaitu hal yang wajar. Kalau menurut Bible, buktinya apa? Seperti Yesus. Yesus ketika dia itu pergi ke dalam bait suci, ada orang yang melakukan kesalahan, yaitu berjualan di dalam bait suci, berjualan di halaman bait suci. Dia marah-marah. Apa itu buktinya dia marah-marah? Oh, diobrak-abriknya tuh meja. Oh, pokoknya dilempar dia. Iya, Pokoknya bolak-balik itu meja di Iya. situ. Pokoknya iya. Tapi Makanya itu tergantung kondisi lawan kita yang mau kita nasihati. betul. Kalau Baik. saya mohon maaf saudaraku, kalau orangnya itu kita kasih tahukan sekali dua kali, ya dia tidak menerima malah melawan, kita agak harus keras karena setiap manusia tidak serta-merta harus dilembutkan juga. Ada beberapa manusia harus diberikan penekanan. Manusia juga bisa berada dalam sebuah tekanan. saudara. Begini, dalam memproses sesuatu itu tidak mungkin ada yang diproses secara lembut, ada juga yang diproses kasar baru jadi. Contoh, Iya. Hanya kita saja, menembak. Ya, saya selesaikan dulu Contoh. saudara. Saya selesaikan dulu saudara. Saya selesaikan saya. Hanya saja kita yang menasehati juga harus tahu ada dua hal yang harus kita ketahui. Apa itu? Ya. Jangan mengvonis atau menyimpulkan tentang dirinya, merasa lebih baik daripada dirinya. Kedua, Tidak ada itu. introspeksi diri. Mengingatkan bisa saudara, mengingatkan kita bisa saudaraku, ya. Orang-orang jahat, mantan napi bisa mengingatkan kita bisa. Kita harus terima kritik itu. Kita harus terima. Tetapi bukan berarti ya dia menyimpulkan kita ataupun kita menyimpulkan dia. Kadang menyimpulkan dia, oh kau aja belum benar. Ya padahal yang Wah. disimpulkannya itu iya. Tidak ada kebenaran kalau tidak ada yang tidak benar. Kalau tidak ada Justru karena kesalahan, ada tidak nah, itu benar, makanya kesalahan. ada kebenaran. Nah, itu sepakat. Boleh nggak saya masuk sedikit? Ini maju silakan. diskusi ya. Silakan. Oke. Kalau saya berpendapat dosa waris itu sama dengan bumbu yang boleh dipakai, boleh tidak, sama dengan penebusan dosa. Konsep penebusan dosa ini sama dengan dosa waris. Pertanyaan saya, cuman ada dua, surga dan neraka. Mau masuk surga berbuat baik, mau tidak masuk surga berbuat jahat. Di mana posisinya penebusan dosa? Silakan. Begini, Di itu mana kan ada posisinya yang penebusan menerima. dosa? Ayo. Ini itu kan ada yang menerima perbuatan. Jadi ada yang menerima atau ada yang menilai, ya toh. Nah, di sini dia. Jadi kita berbuat baik, ada yang menilai. Kita berbuat jahat, ada yang menilai. Itu. Ya. Jadi siapa yang menilai? Kembali kepada iman masing-masing. Oke. Perbuatan itu. Bukan itu, Bang. Bang Ada, tolong disimak pertanyaan saya. Penebusan dosa, konsep penebusan dosa bagi saya itu bumbu yang boleh dipakai, boleh tidak. Dan bagi saya tidak perlu. Karena saya harus berbuat baik juga. Lalu di mana? Apa yang mau ditebus? Ketika saya berbuat jahat, masuk neraka. Apa yang ditebus? Ya, tapi kan ada kan yang menerima. Ada kan yang menerima kalau kita berbuat baik. Bukan itu. Apanya yang ditebus itu loh? Apa yang ditebus? Nggak paham dia. Toh saya juga harus berbuat baik. Ayo, Itulah. coba.
Pokoknya ada Masuk nggak? Masuk nggak? semuanya itu Bang ada Jimen timbal mungkin masuk baliknya. ya? Jadi di dunia ini Nanti, pasti ada nanti, harus habis ini, positif, ada habis ini negatif. kita bahas. Jadi kalau cuma harus Iya, iya, positif iya. saja maka tidak berfungsi. Jadi pasti ada negatifnya. Jadi Bukan itu, tergantung kita. bukan ke sana, Bang, bukan ke sana. Apa yang ditebus? Toh saya juga harus berbuat baik. Sementara yang ditebus itu adalah dosa. Fungsi Tapi kenapa penebusan saya harus nanti. berbuat baik? Fungsi penebusan apa? Fungsi penebusan apa? Tapi ternyata saya juga harus berbuat baik. Silakan. Apa yang ditebus? Menyesal dan bertobat, hukum Itu kan Taurat ada itu ini. rutin, ya kan? Jadi apa fungsi penebusan? Nanti saya Apa jelaskan. fungsi penebusan? Coba Bang Jimen Iya. ditambahkan lagi, dikasih Kalau bukunya tahu lagi. juga hukum Taurat dilakukan menyesal dan bertobat. Apa fungsi penebusan? Ayo teman-teman, nanti saya juga ada ikut. Iya, siap Bu Karyana. Itu gini, Kita maju itu kan diskusinya. ada ditanya. Apa fungsi penebusan dosa? Toh pada akhirnya saya juga harus berbuat baik. Silakan Bang Jimen mengawali. Lanjut. fungsi daripada penebusan dosa. Sama fungsi ya, tapi kan ada yang menilai, ada yang memvalidasi, ya kan? Ada yang memvalidasi. Jadi contoh, jadi seorang guru memberikan kita soal, baru kita kerjakan. Ketika kita menjawab, ya, kan guru yang menilai. Oh, ini sudah benar, ini masih kurang benar. Itu jadi sama dengan penebusan dosa ini. Jadi bukan berarti ya kita berbuat baik aja ya tidak ada yang menilai. Kita berbuat jahat juga tidak ada yang menilai. Jadi ada yang menilai begitu. Di situ. Udah, Gitu loh. udah bisa saya masuk Pak Anda? Masuk. Oke, silakan. Nah, kita pakai dalil dari Bible, saudaraku. Efesus 1 nomor 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pengampunan dosa. Fungsi penebusan dosa itu berarti dosa kita itu ditebus. Jadi kita diampuni. Iya, karena dari dosa tadi, ya kan? Jadi nggak ada bersih kita. Dosa kita dibersihkan, ya kan? Nah, sementara itu kan pernyataan Efesus. Sementara pernyataan Yesus itu menyatakan, kalau kau berdosa, kalau kau ingin diampuni dosa-dosa kau itu, Maimunah, cukup kau ampuni dosa orang lain, maka dosamu diampuni juga. Dan bertaubatlah, jangan mengulang kelakuan yang fasik kepada dirimu. Itu kata Yesus. Pertanyaan Papi tadi, saudaraku, kalau saya mengikuti perkataan Yesus, iya, dengarkan dulu. Kalau saya mengikuti perkataan Yesus, saya cukup bertaubat, ya, saya cukup bertaubat dan saya mengampuni dosa-dosa orang lain, maka dosaku sudah diampuni, maka tidak ada yang mau ditebus. Betul. Yang tertera di dalam Efesus 1 tadi nomor 7. Betul. Sama dengan ada kejadian kasus orang Samaria. Sebelum kematian Yesus dosanya sudah diampuni. Lanjut. Nah, kedua, kalau saya mengikuti perkataan Allah juga, tadi kan perkataan bukan dosa, dialah yang harus dihukum, tidak keturunan-keturunannya. Karena perkataan Allah. Pertanyaannya, dosa apa yang ditebus Efesus kalau orang yang dihukum adalah orang yang melakukan dosa itu sendiri? Jadi ada dua ini, saudara. Coba kau renungkan dulu. Aduh, cantik kali mukamu, saudaraku. Pertanyaan saya, dosa apa yang ditebuskan gitu? Toh pada akhirnya saya harus berbuat baik, betul nggak? Iya. Man, itu. Ada dua itu. Kopi satu gelas dulu ya, ngantuk. Iya, pikirkan dulu, Bang. Banyak tuh. Dosa apa yang ditebus saya? Ya, namanya dosa ditebuskan apa? Dosa mengintip orang mandi juga ditebus? Kan kita nggak tahu. Satu gandalah. Iya. Dosa apa yang ditebus itu kan dosa itu banyak macamnya. Artinya kan melanggar Sepakat. hukum yang sudah ditentukan. Jadi banyak itu dosa. Bilang dosa apa yang ditebus? Dosa apa? Banyak itu jenis dosa. Jadi dosa apa itu yang kita sudah lakukan, kita sudah langgar, kita sudah kerjakan. Ketika kita bertobat, itulah yang diampuni. Dosa itulah yang diampuni. Jenisnya Berarti nggak apa? ditebus. Ya, Tidak ditebus kan? ya kita. Ya ditebuskan sama dengan diampuni.
Beda, beda. Jadi begini. Tapi istilah penebus ini sebenarnya dipakai di dalam ini kan bahasa terjemahan toh. Kalau kita Indonesia itu kalau kata tebus itu kan sesuatu yang apa namanya ya, kita sudah ambil alih, sudah dibayar lah istilahnya. Umpama kan kita menggadaikan sesuatu. Itu salah, itu keliru Bang. Itu keliru. Baru ada orang datang itu menanggung atau mengambil itu berarti dia menebus itu. Itu keliru Bang, itu keliru. Itu keliru. Jadi Kalau kata penebus, ketika Bang Anda punya utang sama saya. Saya kalau Bang Anda tidak mau ribet, ya udah Bang Anda utang nggak usah bayar, selesai, nggak usah ada tebus-tebusan lagi kan. Tinggal saya ngomong, selesai dah, udah impas gitu. Memang Bang Anda nggak sanggup bayar kan? Saya nggak sanggup bayar, Bang Papi. Ya bagaimana ini? Ya udah ya sudahlah, nggak usah. Lu nggak usah pakai gadai lagi, ngapain? Bayar dengan harga yang sudah ditentukan. Bayar dengan harga yang sudah ditentukan. Nggak perlu lagi. Ini saya, apalagi Tuhan. Jadi seperti ini Bang. Seperti ini ya. Gua lupa deh apa gua ngomong tadi. Jadi gini. Jadi makanya saya agak bingung. Ini kok penebusan dosa apa tujuannya gitu loh. Apa tujuannya? Oh iya saya tahu tadi. Kata yang paling tepat penilaian kata yang paling tepat di sini adalah diampuni sebenarnya. Sabar dulu Bang. Tadi penilaian ya, Abang bilang ada yang menilai. Nah, ini samalah di dalam Islam sebenarnya konsep di Kristen Bang. Bukan karena perbuatan baik di dalam Kristen ya. Ya, tetapi karena kasih karunia ya. Kasih anugerah. Kasih karunia anugerah. Nah, ini sebenarnya sama di dalam Islam Bang. Kita berbuat baik bukan karena mengharapkan surganya Tuhan atau mengharapkan kebaikan dari Tuhan, tetapi kita mengharapkan ridhonya Allah. Iya, betul. Itu penilai, betul ya, karena manusia ini menilai baik tapi belum tentu benar di mata Tuhan, betul? Ini maksudnya penilaian Bang. Makanya di dalam Islam dia seperti ini Bang, kita berbuat itu semata-mata hanya karena Allah. Hanya karena Allah, serahkan semua kepada dia. Beliaulah yang nanti menentukan. Makanya kita kan sudah ambil seperti itu. Mungkin begitu ya Bang Jimen ya, dilanjut. Iya betul. Jadi kita kan sudah sepakat tadi bahwa dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi semuanya itu kembali kepada Tuhan. Iya, sebenarnya sama. Di dalam Kristen itu konsepnya sama loh. Kalau saya nilai Bang Jimen ya. Karena kasih karunia. Sama. Makanya banyak saya bantai orang-orang yang seiman juga dengan saya. Karena ya mereka agak terlalu kental lah doktrinnya apalah inilah, tapi ya gitu. Betul. Makanya saya dengan muslim itu saya itu akur, damai apa, karena ya saya berbicara sesuai dengan Alkitabiah yang memang tertulis. Makanya ada yang mengatakan kalau dibaca dalam Al-Quran ya qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Lam yulad. Ya. Jadi mungkin malam ini kita bisa finishkan aja ya, barunya nggak ada dosa waris, nggak ada tebusan. Boleh kita sepakat di situ? Boleh? Biar final kita diskusi dia panjang-panjang. Iya, biar bergeser saudara. Tidak ada penebusan karena kenapa? Menurut pernyataan pengajaran Yesus dan pengajaran perintah Bapa. Ya. Kalau apa ini samurai ini di mana di Indonesia ini? Wih, saya Jimen lupa. Bapak sering diskusi sama. Iya, Bapak sering diskusi kepada saya di komalnya Ken Santang. Mana samurai suaranya? Apa? Samurai. Iya, kenapa? Di mana di Indonesia berada? Oh, saya di Sumatera. Saya orang Nias, Pak. Ken Santang. Iya, komalnya dulu. Oh, kan sering. Saya orangnya saya itu kalau sering Sumatera, ketemu. Saya kalau Sumatera ya, baru saya Mas. Iya, begini ya. Saya kalau ke Sumatera itu baru sampai di Belawan, Lampung, sama Palembang. Iya, jangan dulu bahas itu dulu. Kita harus ini masalah dosa waris dulu kita clear dengan tebusan biar clear kita. Kita harus mengambil kesimpulan dulu malam ini. Iya. Kita diskusi begini, itu kan tadi bahwa dosa waris itu istilah dosa waris itu kan maksudnya asal dosa. Kenapa manusia berdosa? Karena
dari manusia pertama sudah berdosa. Begitu. Iya, Itu itu maksudnya menurut dosa siapa, waris. saudara? Seperti itu. Menurut Bukan berarti siapa? tidak ada dosa waris. Dengarkan dulu, itu menurut siapa? Hmm. Menurut Ya, Tuhan menurut kan? iman saya kan, karena saya adalah berdosa. Jadi kenapa Iman saya Anda berdosa? itu, Karena memang iman, awalnya manusia itu yang pertama Adam sudah berdosa. iya. Gitu. Menurut iman Anda atau diri Aduh, Anda jaringan, Re. mendapat informasi dari mana? Tidak mungkin toh. Tiba-tiba kamu beriman, ya, bernubuat, oh berarti dosa waris ada. Tidak mungkin. Pasti kau temukan dari mana? Coba, kau baca dari mana? Nah, ayo. Anda. Saya kan Sebenarnya ada sih sudah kejadian gugur, tuh dosa bahwa waris tadi sudah gugur. Iya. manusia Sudah pertama. gugur. Madam, balik lagi manusia pertama. Balik lagi, padahal yang bikin dosa itu Iya, Tuhan, maksudnya dia pasang peraturan di situ. asal mula dosa. Begini kan asal mula dosa, maksudnya asal mula dosa kembali kepada manusia pertama, gitu loh. Karena kita sekarang kan berdosa. Kenapa Saudara, kita berdosa? kita perbaiki dulu Munculnya kalimatnya. dari manusia pertama. Kalimat. Saudara, kita perbaiki kalimat. Makanya saya bilangkan, kalau Papi Gembala mengatakan orang Kristen bisa masuk neraka gara-gara tidak mengerti kaidah bahasa Indonesia, itu benar itu, saudara. Biar saya luruskan pernyataan Anda. Kalau dibilang asal dosa, tidak ada namanya asal dosa. Tetapi kalau dibilang orang pertama yang melakukan dosa, ada Adam. Ya, tetapi kalau asal dosa di dalam diri kita, ya, karena kita sudah sepakat tidak ada namanya dosa waris, yaitu diri kita sendiri. Ya, Karena fitrah. Kita Iya. terakhir fitrah. Fitrah. Saya sudah bawa data tadi, ya, di mana Yesus mengatakan, ya, Yesus mengatakan janganlah kau halangi anak-anak kecil itu sebab dialah yang memiliki kerajaan surga. Tapi suci anak itu fitrah. Suci, tidak mungkin orang fasik yang diturunkan dosa waris yang memiliki kerajaan surga. Harus bersih dulu. Kau memang masuk neraka dalam keadaan berdosa. Begitu dia, saudara. Ya, makanya saya katakan kepada Anda, kita fikskan dulu satu persatu. Kau meyakini bahwa dosa waris itu ada. Atau jangan-jangan yang kamu mau sampaikan, orang yang pertama berdosa atau manusia yang pertama berdosa adalah Adam. Kalau itu benar. Itu benar. Benar. Begitu. Tetapi kalau asal dosa itu adalah diri kita sendiri. Karena kau yang berbuat. Asal Nanti tiba-tiba kamu mohon maaf. Pertama, maksudnya asal dosa pertama. Gimana, saudara? Asal dosa pertama maksudnya. Asal dosa pertama. Itu kan asal. Ya itu sudah. Tidak tepat kalimat Makanya seperti manusia. itu, saudara. Manusia yang pertama berdosa pas itu. Tapi kalau asal dosa bertabrakan dengan dalil yang dibawa Bang Jimen tadi, contoh anak kecil itu, artinya sama di dalam Islam. Anak kecil ataupun bayi itu kita ini kan terakhir fitrah tanpa dosa. Jadi di situ nggak kena dosa waris itu. Lalu dalil yang tadi. Iya. Sebenarnya saudara kita ini Papi Gembala bingung dia jadinya ujung-ujungnya. Iya. Nggak, Jalannya begini aja, kan, syahdu, nggak ada lain. Bukan saya bingung ya. Ini kan saya garis bawahi bahwa kenapa ada dosa, kenapa kita berdosa? Karena awalnya dosa itu dilakukan oleh manusia pertama, sedangkan kita ini adalah turunan keberapa dari manusia itu. Itu aja sebenarnya poinnya. Tetapi kalau dibilang apakah dosa begini ya, maksudnya begini. Seandainya pertanyaannya begini, apakah dosa Adam itu diturunkan kepada kita dan ditanggungkan kepada kita? Saya jawab tidak. Tidak mungkin kita akan menanggung dosanya Adam itu, tidak mungkin. Itu loh. Tidak mungkin. Ya itu sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu, bahwa apakah dosa Adam itu ditanggung? Kita tanggung? Tidak. Nah itu. Oke, bisa saya jawab ya. Itu saya gugurkan logikanya, tidak masuk logika. Kenapa, Jimen? Oke. Tadi kau katakan bahwa asal dosa itu karena orang yang pertama. Ya kan? Nah, setuju kan? Saya setuju. Kenapa kita berdosa? Iya, sabar dulu. Ya, iya, sabar dulu. Kalau seperti itu logikanya dibalik, ya. Kenapa di awal Tuhan menciptakan neraka? Kalau dia menciptakan manusia agar tidak berdosa. Paham nggak?
Paham nggak? Ah, betul itu, sepakat itu. Kenapa dia menciptakan neraka? Karena ada orang yang melakukan dosa. Ah, Justru itu orang yang melakukan dosa tadi kata Tuhan apa? Harus ditanggungnya sendiri, tidak boleh diturunkan atau diwariskan. Ya, 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 ya. terkecuali Betul. tadi logikanya Betul. saudaraku, dengar Anda. Terkecuali tadi logikanya Tuhan menghendaki apa aja? Satu, manusia itu semuanya di awal dia ciptakan adalah masuk surga. Kedua, manusia itu diciptakan adalah abadi, tidak mati karena upah dari dosa adalah maut, efek kematian. Baru Anda bisa mengatakan bahwa asal mula dosa itu dari Adam. Ya. Ada konsekuensinya setiap kalimat kita ucapkan, saudara. Jangan variabel pertama mendukung pernyataan penebusan dosa, tiba-tiba kau ucapkan variabel kedua malah membantah variabel pertama. Itu tidak logis, saudara. Gitu. Ya. Contoh, saya kasih ya, biar Anda paham bahasa Indonesia. Saya bukan menggurui, tetapi ini hanya ilmu aja. Gitu. Biar ada kita malam ini ngambil kesimpulan, bisa bergeser kita. Contoh, saya sudah sampai di sekolah, tetapi saat ini di dalam perjalanan. Mana yang benar ini? Sudah sampai atau sudah dalam perjalanan? Pernyataan pertama ya dibantah oleh variabel kedua. Pernyataan kedua. Sama halnya juga kepada Anda. Ya, variabel pertama Anda bilang percaya penebusan dosa dengan melalui orang yang berdosa yang pertama kali, asal mula dosa, tetapi Tuhan menciptakan manusia, ya Tuhan menciptakan negara untuk kepada orang fasik, dan orang fasik itu yang akan menanggungnya. Jadi ketika saya contohnya di dalam kehidupan saya, saudara, melakukan dosa, asal dosa dari hidup saya itu adalah diri saya sendiri. Karena diberikan hak prerogatif oleh Tuhan, diberikan hak kepada saya, free will, memilih. Dari hasil pilihan saya melakukan dosa atau melakukan hal baik, ada ketetapan Tuhan di situ. Setelah itu, baru ditetapkan Tuhan. Makanya di dalam Islam, kalau pemahaman Islam, saudaraku, hak dan batil itu tidak bisa dicampur aduk. Paham Anda? Nah, sekarang kesimpulannya, saudara. Tadi Anda Pak umum tuh. Iya. Bukan Pak umum. Jadi kesimpulannya, saudaraku Anda, kalau pernyataan Yesus tidak ada namanya dosa waris, tidak ada namanya perkataan Yesus bahwa orang yang melakukan dosa di awal, begitu juga pernyataan Tuhan, tiba-tiba hanya pernyataan Paulus. Pertanyaannya, saya sebagai orang yang sudah menduduki keislaman saat ini, kau mau ngikut siapa? Dari tadi itu kau tidak jawab. Ayo cepat Maksudnya jawab. mengikuti dalam apa ini? Mengikuti dalam apa? Siapa? Perkataan Bapa atau perkataan Yesus? Kalau perkataan Bapa dengan Yesus itu konfirmasi, saling mengkonfirmasi. Kata Bapa, orang yang berdosa itu yang akan dihukum karena dia akan dimasukkan di dalam dari neraka. Upah dari dosa adalah maut. Kata Yesus, kalau kau berdosa bertobatlah engkau, ya kan? Nah, kata Yesus lagi. Ya, kata Yesus lagi membantah dosa waris, anak kecil itu jangan kau halangi, sebab dia adalah memiliki kerajaan Allah. Dan memasuki kerajaan Allah. Siapa anak kecil itu? Maksudnya kalau kalian mengertikan dosa waris ini maksudnya ditanggungkan, bukan ditanggungkan. Saya tidak ada yang bilang ditanggungkan. Aduh, Tuhan, ditanggungkan. Pak Anda. Ini kan kalau dosa waris itu kan seakan-akan dipahami bahwa ditanggungkan. Tidak. Dosa itu tidak ditanggungkan. Umpamakan saya melakukan dosa ini, tidak ada yang saya tanggungkan. Saudara, dengar ya. Tangguhkan itu pengertiannya, makanya harus paham bahasa Indonesia. Ditangguhkan. Artinya tidak dihentikan, tetapi berhenti sejenak. Suatu saat akan dilanjutkan. Tetapi kalau namanya pengampunan itu dihapuskan. Iya, makanya begini. Maksudnya mungkin pemahaman kalian memahami kan bahwa dosa waris itu dosa tanggungan. Tidak seperti itu. Bukan, saya tidak mengatakan dosa tanggungan. Bukan, saya bilang bahas dari tadi begitu juga Papi Gembala. Penebusan dosa.
Tidak ada yang membahas itu. Anda dari ucapan Anda barusan yang mengatakan hal demikian. Ya, enggak, seandainya kalau saya dengar-dengar kan kayaknya kayak dosa waris ini dosa Saudara. ditanggungan begitu. Enggak begitu. Enggak begitu. Saudara, janganlah seperti isi perkataan Bible. Menurut anggapan orang, kira-kira jangan. Enggak, ini kan saya tanya, mungkin kan pemahaman kalian seperti itu menganggap bahwa dosa waris itu adalah dosa yang ditanggungkan. Tidak. Tidak. Makanya kan sudah Dosa benar waris bahwa Saudara, sudah benar saya bahwa ulang. dosa itu ditanggung oleh masing-masing individu. Saudara, itu. saya ulang ya. Dosa waris itu menurut pemahaman saya di dalam Kristen dulu, dosa yang dilakukan Adam. Itu dulu saya Kristen. Dosa yang pertama kali yang dilakukan Adam, karena dia melakukan dosa tersebut, melanggar perkataan Tuhan, menyangkal perkataan Tuhan, dia berdosa, diusirlah dia dari rumahnya Tuhan yang disediakan Tuhan. Itu satu. Lalu dari efek dosa itu diturunkannya kepada anak cicitnya hingga kepada kita. Itu pemahaman saya di dalam Kristen karena meyakini penebusan dosa. Setelah saya baca isi Bible saudaraku, dengarkan. Setelah saya baca isi Bible saudaraku, ternyata Tuhan tidak pernah mengajari dosa itu diturunkannya. Dosa yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan Adam tadi diturunkan kepada anak cucunya. Tidak pernah. Tidak ada dalilnya. Begitu juga Yesus. Justru Yesus menegaskan agar kamu bisa diampuni. Iya, dengarkan dulu. Agar kau bisa diampuni, ya, maka kamu harus mengampuni orang lain dan bertaubat, bukan penabusan. Sebenarnya dari tadi ini sudah sama pemikiran kita. Iya, sebenarnya sudah sama. Tinggal Bang Anda ini menyatukan persepsi aja. Gini, saya netral ini ya. Sebenarnya Bang Anda cukup mengatakan bahwa dosa awal mula orang Adam itu dia berdosa awal mulanya di Adam. Ya, kenapa enggak begini ya? Gitu. Kenapa sebenarnya kita berdosa? pemahamannya sudah sama sih ini. Ya, sebenarnya sama kita ini bahwa cuman bilang aja Bang Anda bahwa orang yang pertama berdosa adalah Adam. Udah sampai di situ ketemu orang ini. Cuma karena di sini makanya saya konfirmasi tadi bahwa seakan-akan bahwa kalian ini memahami bahwa dosa warisan itu adalah dosa yang ditanggungkan. Macam begini, dosa Adam ditanggungkan kepada kita. Tidak, masa kita mau menanggung dosa Adam? Tidak. Jadi masing-masing dosa itu ditanggung oleh individu masing-masing, pribadi masing-masing, seperti itu. Bukan ada dosa waris. Istilah aja ini berbeda. Cuman kalau bisa supaya ini saya netral ya. Bang Anda ikut Bang Jimin aja. Orang yang pertama berdosa adalah Adam, betul? Ya. Tapi dosa Adam itu tidak ditanggungkan kepada keturunannya. Berarti nggak ada dosa waris, betul? Berarti nggak ada dosa waris, betul? Ya, nggak ada dosa waris. Nggak ada dosa waris, sepakat. Di sini pengertian saya. Cuma saya katakan di sini bahwa kenapa kita berdosa karena manusia pertama memang sudah berdosa. Tetapi kalau dibilang apakah dosa itu ditanggungkan, dosa itu ditanggungkan atau diwariskan? Tidak kalau tanggungannya tidak ditanggung. Ya intinya kesimpulannya saudaraku, dosa tidak ada warisan ya. Tidak ada itu namanya dosa ditanggungkan ya. Tidak ada itu dosa ditanggungkan. Umpama saya begini kan, saya ini berdosa, baru anak saya tanggung dosa diwaris. Atau diwariskan kepada anak saya, tidak. Sepakat sudah. Kalau hukumnya, sebenarnya kita sudah dari tadi kan sama. Cuma kan saya tadi tegaskan kenapa kita berdosa, karena memang manusia pertama itu adalah sudah berbuat dosa. Tapi kalau dibilang apakah dosa itu diwariskan atau ditanggungkan, tidak ditanggungkan. Itulah bahwa masing-masing dosa ditanggung oleh setiap individu atau diri sendiri. Tidak berlaku untuk orang tua, istilah aja sih sebenarnya, berbeda istilah aja. Tidak berlaku untuk anak, jadi masing-masing. Tidak berlaku untuk saudara. Nah gitu loh. Tetapi ada dosa. Kenapa ada dosa? Karena memang manusia pertama itu yang melakukan dosa itu. Nah, seperti itu. Ini salah lagi di sini, salah lagi. Tadi udah bener loh. Cukup mengatakan bahwa manusia yang pertama berdosa adalah Adam. Udah sampai di situ aja. Nah, Ibu Karyana, mantap ini Bu Karyana ini. Bagaimana suaranya Bu Karyana? Ya baru sampai
sampai di rumah. Sebentar ya, sebentar. Iya. Tapi Gembala, Oke. saya ganti akun dulu ya, Papi, biar naik penontonnya dikit. Udah sampai Oke, di rumah, oke. udah sampai di rumah. Siap. Nah, ini sebenarnya sudah sepakat. Nah, tinggal maju lagi nih penebusan dosa kan? Sudah fix tadi kan? Nah, sudah fix gitu. Belum, Papi, belum. Belum lagi. Belum. Ada dosa Belum dari waris. Karyana belum korum. Nah, belum. dosa waris dulu, Bang. Ya, dosa waris ya, sebentar Makanya ya. saya- 5 menit. Iya. Sebenarnya istilah aja sih tadi gitu loh. Jadi menurut Pak Anda, manusia yang pertama berdosa adalah Adam. Akhirnya manusia selanjutnya berdosa juga kan begitu. Ya, berdosa Cuman juga iya, seperti itu maksudnya. Nah, iya, Iya. betul itu, betul. sebenarnya Betul. sama sih. Sebenarnya Tapi kalau sudah ketemu dibilang- sih. Iya, tapi kalau dibilang apakah dosa itu ditanggungkan? Oh tidak, tidak ada itu ditanggungkan, atau diwariskan. Iya. Penanggungan, Tapi- penanggung jawaban tidak. Sebenarnya ada yang rancu lagi. Nanti kita maju ke penebusan itu kan. Jadi biar klop. Penebusan dengan malaikat, Bang. Karena di dalam pemahaman Kristen sibilis itu tidak diciptakan tapi malaikat. Artinya di sini di dalam pemahaman Kristen malaikat itu diberikan free will juga, betul ya? Diberikan free will. Oh, kalau dilihat dari pemahaman atau konteks, tapi itu tidak ada buku yang saya Iya. baca ya. Saya minim literasi saja. Kalau dibilang malaikat itu kan hanya disimpulkan aja. Itu sebenarnya kan tidak ada, tidak tahu lah kalau ada yang lain kan, bahwa memang malaikat itu apa ya? Ini begini, tidak ada kalau di iman Kristen ya, tidak ada. Secara literal ya. Tapi kalau disimpulkan, oh ya, malaikat dulunya memberontak seperti ini, malah begini, ada ya itu. Tapi itu kan hanya kesimpulan. Iya, artinya di sini malaikat itu diberi free will kan gitu. Diberi Ya, free will. diberi dia kan? free will begitu karena dia bisa berbuat Dia seenaknya bisa juga berbuat. kan. Nah, berarti bisa diberi free will ya. Di sinilah bedanya di Betul. dalam. Di sinilah bedanya, Bang Andre. Kalau dalam pemahaman Islam yang diberikan free will itu manusia dan Azazil ya, yang nantinya dia bernama iblis, lalu sifatnya itu syaitan kan gitu. Nah, ini yang diberi free will karena sebelum manusia ini dijadikan, bumi ini sudah ada penghuninya, yaitu di golongan Azazil itu, Bang, yang notabene merusak gitu kan. Nah, lalu Allah itu menciptakan lagi manusia, makhluk, ingin menciptakan. Lalu para malaikat berkata di situ kan, ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan lagi makhluk kan yang notabene sebelumnya sudah merusak? Kenapa bukan kami saja kan? Kata malaikat. Malaikat kan ini tidak ada free will dia, Bang. Dia nggak diberi free will, berbeda dengan Azazil. Dia kan panglima. Dia menjaga semua. Azazil ini, Bang, dia penjaga semua aset-aset Tuhan ini. Semua dia diberikan, dan termasuk makhluk yang paling patuh dia lebih tinggi daripada malaikat, tapi dia termasuk golongan malaikat juga gitu loh. Nah, dia di situ. Jadi ada perbedaan. Makanya saya agak rancu ketika malaikat itu di dalam kekristenan katanya iblis tidak diciptakan kan gitu, tetapi malaikat yang memberontak. Artinya di sini malaikat itu diberikan free will dia. Ini bahaya tuh jadinya nanti kan. Kalau menurut saya gitu kan, akhirnya nanti ada terjadi perang di mana antara malaikat ini kan dengan ini, itu yang sangat di luar nalar saya gitu. Ketika malaikat Itulah ini diberikan kalau free will, kan ada mengenal nama malaikat itu, 3 nama malaikat yang tertinggi kan, yaitu Gabriel, Lucifer, dan Mikael. Jadi Lucifer itu adalah ya itulah yang menjadi sekelompok sibilis kan. iya. Gabriel ini bagian untuk antara penghubung antara manusia dengan Tuhan. Kalau Mikael itu adalah panglima.
panglima di surga dia itu panglima. Ya. jadi gitu Bang. Kalau saya lihat kan agak bagaimana ya konsepnya ya. Kalau malaikat diberi free will berarti sama dengan manusia gitu kan. Nanti endingnya juga di dalam di dalam neraka itu ya banyak malaikat juga di dalam nantinya kan. Banyak dia. Nah itulah yang yang Lucifer itu kan. Iya. Yang menjadi malaikat itu kan yang menjadi sivilis. Itulah. Itulah yang dihukum. Nah kalau di dalam Islam beda dia Azazil atau nanti dia jadinya jin gitu kan. Nah jin ini ada yang tunduk, ada yang tidak. Karena makhluk ini diberikan free will dia. Yang tidak mau tunduk, ya inilah yang beredar sekarang di dunia ini kan. Yang tidak mau tunduk. Tetapi yang nunduk itu ya tetap mereka menjaga aset Allah itu termasuk aset surga apa itu kan penjagaannya semua itu diberikan kepada Azazil ini jin-jin yang penurut gitu loh. Malaikat itu kan banyak juga aja jumlahnya malaikat banyak. Iya. Jadi ada yang iya. Oke. Tadi satu. Oke, tadi masalah dosa turunan ya udah boleh ya. Oke, lanjut. Oke. Ini saya sudah di rumah. Masalah dosa turunan dari bapaknya turun ke anaknya, termasuk itu dosa hukum karma, ya. Ada. Hukum karma. Ya. Nah, ini dulu Pi, jangan lari dulu melebar kemana-mana. Jadi, dosa bapaknya diturunkan kepada anaknya sampai turunan ketiga dan keempat. Ada tertulis di Alkitab. Kalau orang Batak bilang 7 turunan. Kita sering dengar 7 turunan. Itu udah melebihi dari Alkitab. Namun di Alkitab tertulis di turunan ke-4 dan ketiga dan keempat. Nih, ada tertulis di, kita baca sama-sama ya. Keluaran, ayo sama-sama kita baca. Keluaran 34 ayat 7. Boleh buka Bible masing-masing. Keluarin berapa? Keluaran 34 ayat 7 Pi. Oke, kita baca sama-sama ya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu tertulis di Alkitab. Nah, orang Batak bilang turun sampai ke-7 turunan lo, kena karma lo gitu. Nah, kalau ini keturunan ketiga dan keempat. Jangan melebihi yang ada di Alkitab. Gitu. Jadi bersujudlah, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu bersujud dan berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar dan tegar tengkuknya. Nah, kita ini tegar tengkuk ini. Bilanglah inilah karyanya sesat ini. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Gitulah kira-kira Musa bilang. Jadi, ada dosa turunan. Ada dosa yang diwariskan kepada anaknya sampai turunan keempat. Demikian, boleh ditanggapi yang lain. Terima kasih. Silakan. Bisa baca Yehezkiel 18:20. Silakan. Oke. Yehezkiel 18:20. Ya. Kalau papi nggak apa-apa, papi yang baca. Yehezkiel 18:20. 18 ayat 20. Oke. Baca ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Oke. Itu benar. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan yang
dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Apa judulnya di atas? Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Ya ini benar. Nah, kenapa tadi ada Ini 4 benar. turunan? Kenapa ada 4 turunan tadi? Silakan. Lah Alkitab yang berkata, aku Lah bukan ini aku. juga. Gimana? Lah ini juga. Alkitab yang berkata. Lah ini Alkitab juga berkata. Memang Alkitab Ini apa mata Alkitab. pedang? Alkitab ini mata pedang berbelah dua. Oke, Tuh. siapa yang berkata tadi turunan keempat? Tuhan. Siapa yang berkata itu? Tuhan. Nah, siapa yang berkata dosa anak tidak ditanggung oleh dosa orang tua tidak ditanggung anak? Makanya saya baca dulu dari atas. Iya, Mana urusannya baca ini, dari Bos? atas dulu. Silakan. Setiap ini saya baca dulu dari atas. Mana tadi? Ayat 20 tadi ya? Ayat berapa tadi, Pak? Ya salam. Yes, Kelder. 20, 18, 20. Oke. Kira-kira 3 aja lah dari atas ya. Ia tidak makan daging persembahan. Ini dari 15 saya dulu, dari 15. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel. Tidak mencemari istri sesamanya tuh. Gak boleh mencemari istri sesama. Ya kalau Tidak sama-sama menindas suka. orang lain. Mana sih? Kalau sudah janda gimana? Lanjut. Gak boleh loh, Pi. Loh, kalau udah Istri janda, sesama gak boleh menggauli. kalau sudah janda gimana? Kecuali tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar. Ah, itu bagus. Memberi pakaian kepada orang nggak berpakaian, ya kan? Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang, nih nggak boleh rentenir atau riba. Melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ah, itu. Jadi gini, Bos. Ia pasti hidup. Jadi artinya sudah tahu. Saya sudah tahu. Jangan dulu, baca Gini. terus. Oke. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya, benar. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan tuh dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Gitu loh, Papi. Jadi saya ini contoh nih, papaku ini banyak dosa. Aku nggak kena karena aku turut hukum. Jadi nggak kena ke saya itu. Tapi kalau itu, siapa bilang tidak berdosa? Itu ikut ke orang tua sampai turunan keempat. Ya, jangankan ini masih turunan pertama aja udah kena. Tapi kalau seperti saya nih, Iya, lanjut. Putar terus. asik kangkung aja. Oke? Lanjut. Orang yang berbuat dosa itu harus mati, betul. Akan tidak akan turut menang, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayahnya tidak turut menanggung. Jangan yang ini aja menanggung kesalahannya, Jangan yang ini aja. kecuali iya benar. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikannya, orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, saya tidak dapat dosa turunan dari orang tuaku kalau saya menurut hukum. Gimana sih? Katanya 4 turunan. Itu kan Musa bilang. Itu Musa bilang. Katanya Walaupun 4 bangsa turunan. Sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan. Ayo. Iya, begini Bos. 7 turunan dalam arti itu orang-orang Israel membunuh semua.
Coba Bu Karina, di mana tadi ayatnya itu? Coba saya baca lagi di apa itu yang menanggung sampai 7 turunan, 4 sampai 7 turunan itu di mana tadi? Itu jelas loh, dari kecil saya Enggak, udah dengar itu. enggak, di Keluaran berapa? Keluaran berapa tadi? Entar saya ingat dulu. Bentar. Coba. Hmm, Keluaran berapa itu? bentar ya. Di Keluaran 34 ayat 7. 34 ayat 7 ya. Keluaran 34. 34 ayatnya yang ke-7. Jadi sinkron kan? Yes, yes, yes. Dua Lobato yang baru. Udah Ya, kita tidurkan aja itu bos loadingnya. Nanti marah bos kita itu. memberikan kasihnya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, itu. Jelas ya? Tunggu. Yang memberikan kepada beribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah Tidak sekali-sekali membebaskan orang. Tuh, yang garis bersalah. bawah itu. Yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anaknya dan cucunya sampai keturunan ketiga dan keempat. Dalam hukuman yang membalaskan kesalahan bapa kepada Tidak membebaskan. Tidak, itu terjerat. Kecuali anaknya bebas dari mengerti kebenaran, artinya tahu yang baik dan yang buruk. Bertobat, menyesal dan bertobat. Udah bisa kita ke PR kedua, masalah apa fungsi penebusan? Ini berkaitan loh. Oh iya. Jadi tolonglah yang menghujat itu jangan ya. Kita ini berbuat benar untuk anak-anak kita loh. Ya. Jadi gini, kalau kita sudah benar, anak kita jadi mudah-mudahan benar. Tapi kalau kita salah, kena ke anak kita, kalau anak kita juga Tidak salah. bertobat. Iya. Tapi anak kita bisa selamat kalau kita dalam kebenaran. Sewaktu dia masih belum berdiri sendiri. Itu makanya bayi-bayi bisa bayi-bayi itu tidak berdosa karena saya orang tuanya selamat. Tapi kalau orang tuanya maaf jadi garong, apalagi suami istri kerjanya hanya lahirlah anaknya yang juga. Ya sama-sama walaupun bayi baru lahir tetap dibantai. Tetap. Makanya si Nora itu nggak pernah saya bertemu dengan dia bicara. Dia bilang, kamulah wanita tersadis di dunia ini, Karyana. Karena kamu bilang bayi-bayi yang kecil itu yang baru lahir dibantai sama Tuhan. Ya diambil mati lah. Kan nggak kesakitan dia diambil mati. Sesuai dengan dosanya, dia nggak melakukan dosa. Tapi dia diambil mati, nggak merasa sakit gitu loh. Apa susahnya? Kan gitu. Tapi kalau baik kita yang saya ini melakukan kebenaran di dalam Tuhan, saya turut hukum Tuhan dan menyesal dan bertobat, saya berusaha untuk kebaikan. Ya anak saya diselamatkan Tuhan lah, mengingat jasa-jasa saya yang berbuat baik. Sepakat kita ya. Gitu kira-kira, bro. Oke, bos, Anda kom. Oke. Bagaimana Papi Gembala? Mana papi? PR. Bu Novi, Bu Noi kok tidur ya? Jadi saya nggak mau berdebat dengan si Nora, dengan buru apa tuh, buru Sinaga itu. Saya nggak mau berdebat. Katanya saya wanita tersadis, coba.
wanita tersadis di dunia, Karyana katanya. Ya pantas lah. Dengan yang saya lakukan, saya berjuang untuk baik, ya anak saya juga jadi terselamatkan. Tapi kalau saya tidak melakukan hukum Tuhan, ya kan? Ya wajar anak saya juga nggak selamat sampai 7 turunan. Kalau dia tidak 4 bertobat, turunan. Ah? kalau dia tidak bertobat, Ya, tapi anak saya kan bagaimana mau bertobat kalau masih belum tahu membedakan. Masih di bawah pengawasan saya, itu bedanya. Kenapa selalu dibilang kamu dibaptis, kamu dibaptis? Itulah batas dia mengetahui mana yang baik dan yang benar, yang buruk dan yang benar. Batas baptisan, disitulah dia berdiri sendiri dengan dirinya sendiri. Tidak lagi ditanggung dosanya kepada orang tuanya. Itu batas baptisan. Itu. Jadi Yesuslah sebagai contoh dibaptis oleh Yohanes. Nah, itu kita tiru. Nah, makanya orang dibaptis itu selalu menangis karena dosa dia untuk dia sendiri kan. Dia menanggung sendiri. Selama ini tergantung orang tuanya. Padahal sebenarnya orang tuanya ukurannya apakah orang tuanya si tukang berdoa, apakah terus orang tuanya terus bagaimana yang anak baru lahir baru dibaptis? oh itu penyerahan. Itu penyerahan kepada Tuhan. Bukan, Itu suatu lain, penurutan. lain penyerahan, lain baptisan. Itu kan memang Ya, dibilang kalau kami di Advent tidak ada. Itu di Katolik. Kami tidak ada. Tapi itu sah-sah saja penyerahan kepada Tuhan nggak masalah. ya kalau Nggak salah. penyerahan beda. Ini kan penyerahan beda, tapi ini saya kan bicara baptisan. Penyerahan lain. Ya menurut kami itu mendaftarkan anaknya ke Tuhan, menyerahkan itu supaya dilindungi Tuhan itu aja. Tapi belum dibaptis. Belum. Nah, anak itu tergantung ke orang Tapi tuanya. kan ada yang kecil sudah dibaptis. Gitu loh. Itu denominasi lain. Kalau denominasi kami tidak ada begitu. Ya, menurut pandangan Bu Karyana bagaimana yang kecil itu? Ya menurut saya kalau itu sah-sah saja. Tapi kenapa setelah dewasa dia tidak dibaptis? Seharusnya setelah udah dewasa bisa membedakan gini loh. Dibaptis itu inilah batasnya dia menanggung dosanya sendiri. Gitu. Jadi anak-anak itu diserahkan sepertinya tidak ada fungsi, didoakan saja sudah. Tidak ada fungsi dibaptis. Ya, Nah, baptis oke. celup, baptis celup enggak ada. Seperti kurang maksimal gitu. Tapi kalau di saat dia umur 12 tahun ke atas dia dibaptis, itu kan artinya dia sudah menanggung dosa sendiri. Tergantung penurutan dia dan keturunannya lagi gitu. Papi jadi tidur, Papi. Mananya ini? Jelas. Sudah tidur mereka kah? Jadi tidur semua mereka. Waduh. Papi, dosa loh kalau nggak dengar loh, dosa loh. Nggak menghargai loh. Tidur tiga-tiganya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang 350 orang mendengar, ya hidupkanlah perkataan itu. Tutup toko. Bapak Andikom tinggal di mana? Sulawesi. Oh, Kristen apa? Kristen apa? Loh, masa enggak dengar? Maaf ya, Andikom. Saya gini loh. Saya nggak begini. Kalau saya di room ini, saya nggak terlalu peduli dia apa. Jadi saya nggak. Gini. Kalau udah Muslim dia berarti ini udah berbeda dengan aku. Gitu saya jadi tadi saya nggak terlalu menyimak gitu. Siapa aja yang ini nggak. Yang penting kebenaran itu, suarakanlah kebenaran itu. Jadi paling yang spesifik, saya tanya ini artinya berlebih dekat gitu. Muslim ya? Saya Kristen. Kristen saya. Oh, Kristen. Kristen apa denomnya? Kristen.
Karismatik saya. Karismatik hampir Aliran mirip kita. karismatik saya Protestan. Ya pantas lah. Anda luar biasa.